Welcome back to channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime The Duke of Death and His Maid bagian pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang. Oke. Cerita pun dimulai. Seorang anak laki-laki bernama Bochan dikutuk oleh seorang penyihir saat dia berumur 5 tahun, sehingga setiap makhluk hidup yang dia sentuh akan mati, sehingga ibunya mengasingkannya ke sebuah rumah yang jauh. Dia sehari-hari dilayani oleh seorang pelayan, yaitu Alice. Dia tahu meskipun sentuhan dengan Bochan dapat berakibat fatal, Alice selalu tetap menggodanya. Di sisi lain, keluarga Bochan yang lain sedang makan. Viola mengabarkan kalau Philip datang ke rumah. Namun, ibunya bilang bukan urusannya. Philip adalah teman masa kecilnya Bochan mendatangi ke rumahnya. Dia disambut oleh Alice dan Bochan. Dia pun terkejut karena sudah lama tidak menemuinya sampai tidak ingat. Dia pun kemudian dijamu teh di rumah Bochan. Philip menjelaskan dia datang karena perintah ibunya Bochan. Kemudian saat pelayannya tidak sengaja menyenggol meja, Bochan tidak sengaja menyentuh tanaman dan menyebabkan layu. Dia pun menemui Alice untuk meninggalkan Bochan yang dia sebut monster. Philip kemudian pergi dan tidak ingin mengunjunginya lagi. Bochan yakin suatu hari nanti dapat mematahkan kutukan dari penyihir. Dia pun ingin membalas kebaikan Alice dengan mengakui cintanya. Rob, pelayan senior dari Bochan, kembali bekerja untuknya. Bochan khawatir karena kesehatan Rob dan mulai pikun. Selain itu, mulai kehilangan penglihatan. Setelah dia menyatakan akan melayaninya, Rob membungkuk sampai akhirnya dia ngejongkeng akibat nyeri cangkeng yang belum pulih. Bochan kemudian mulai fokus dengan kemampuannya memainkan piano. Dia memainkan piano dan menciptakan lagu yang dia tulis untuk Alice yang dia sebut berjudul Requiem. Bochan kemudian dikunjungi adiknya bernama Viola yang cukup menyebalkan. Dia pun dijamu teh oleh Alice. Bochan menjelaskan kalau Viola kadang berkunjung agar tidak bosan di rumah utamanya. Dia pun menyuruh Bochan untuk mematahkan kutukannya dan kembali ke rumah bersama anggota keluarga lainnya. Bochan kemudian menemui kucing hitam dan dia pun takut dengan kucing itu. Bochan menyuruh Alice untuk mengusir kucing itu. Alice kemudian membuka secari kertas dan berisi pesan. Setelah itu di luar rumah, kucing itu diberi makan dan datanglah keluarga dan anak kucing lainnya. Malamnya, Bochan bersama Alice menari meskipun sulit. Mereka pun bisa berdansa tanpa menyentuhnya. Setelah itu, Bochan meminta pengakuan dari Alice bahwa sebenarnya dia mengakui sangat mencintai Bochan. Bochan bermain biliar sendirian. Kemudian didatangi oleh Alice, dia pun bermain dengannya. Dia pun melakukan pertaruhan, bagi yang kalah harus mengikuti kemauan yang menang. Bochan pun kalah darinya. Dia pun mengajak Bochan untuk pergi bersama ke suatu festival di kota. Bochan menggunakan kostum khusus yang cukup berat agar tidak menimbulkan bahaya di sekitarnya. Seorang wanita bertopeng bernama Dalet mengenali Alice sebagai putri dari Sharon. Bochan membantu anak hilang dan mendekatinya. Lalu, dia menemukan piano dan memainkannya. Musisi jalanan lain juga mengikuti iramanya serta warga yang lain juga ikut berdansa. Malamnya, Bochan diajak Alice ke sebuah menara. Alice pun menceritakan tentang sebuah kisah seorang putri dan pangerannya yang saling mencintai. Tetapi kemudian ada penyihir yang cemburu menculik pangeran itu ke bulan. Sejak saat itu, setiap tahun putri itu meniupkan ciumannya ke bulan. Bochan sangat mencintai Alice, tetapi sayangnya dia tidak bisa memeluknya saat berkencan. Kemudian, Alice mengajak Bochan untuk menemui di kamarnya. Alice pun membantunya untuk tidur dan menemaninya di sana. Mereka pun menikmati pemandangan meteor di atas perahu malam itu. Angin pun berhembus kencang dan menyebabkan topi yang dipakai Bochan tercebur. Alice pun ikut tercebur ke danau itu demi menyelamatkan topinya. Bochan pun tidak dapat membantunya. Lalu, Alice juga menceburkan Bochan ke danau. Kembali ke rumah, Alice pun mengajaknya untuk kembali lagi melihat hujan meteor 10 tahun yang akan datang.
Bocan khawatir karena Alice tidak lagi menggodanya. Beruntung, akhirnya dia mengetahui Alice sedang sakit pilek. Setelah Alice sembuh, dia mengajak Bocan untuk menghabiskan hari bersama saat bersalju. Dia juga memberikan syal yang dia rajut sendiri. Setelah itu, Alice sadar bahwa dia menjatuhkan anting pemberian ibunya. Bocan kemudian keluar mencari anting yang hilang itu hingga akhirnya dia pingsan. Dia kemudian didatangi oleh kelelawar yang ternyata adalah seorang gadis penyihir dan membantunya untuk pulih. Dia pun menemukan anting yang hilang tersebut. Alice pun memberikan hidangan kepadanya. Dia adalah Kaf. Dia mengakui sudah 2 hari tidak makan. Bocan kemudian menanyakan soal kutukan yang dimilikinya. Kaf mengatakan ada temannya yang mungkin tahu tentang hal tersebut. Kaf kemudian pergi dengan melompat jendela. Alice pun mengenang pada saat Bocan masih bisa menyentuhnya pada musim salju. Bocan mengatakan bahwa dia tampak seperti peri salju. Viola, adiknya Bocan, kembali mengunjungi rumahnya untuk bermain. Dia menemui Rob di sana. Viola mengakui kepada Bocan bahwa dia kebetulan suka dengan pria lanjut usia. Lalu Viola meminta Alice untuk membantunya memasak. Alice pun menyetujuinya. Viola bersama Rob mengolah adonan roti itu. Dia pun terkesima melihat Rob yang sedang mengolah adonan itu. Rob pun membuat adonan roti berbentuk kucing. Setelah itu, Viola kembali ke rumahnya. Dia pun diberikan bungkusan oleh Rob berisi roti berbentuk kucing itu. Bocan bersama Alice bermain di sebuah danau yang membeku. Kemudian datanglah kedua penyihir, Kaf dan Zane. Mereka pun bermain ice skating di sana. Malam itu, mereka pun segera berpisah. Kaf dan Zane mengajak Bocan dan Alice untuk pergi ke hari Sabat pada saat bulan merah berikutnya. Mereka pun akan menjemputnya secara khusus. Viola menemui Alice di kamarnya. Dia ingin menginap di kamar Rob, tetapi Bocan melarangnya. Alice memberikan hidangan teh kepadanya. Viola mengakui dia begitu jatuh cinta kepada Rob. Bocan kemudian membantu Alice membereskan tanaman yang berantakan. Dia menggunakan kemampuan dari kutukannya untuk mengeringkan tanaman itu. Sedangkan Alice membereskan bagian ruangan di area taman itu. Bocan memberikan mahkota bunga kering kepada Alice saat sedang menyapu dedaunan. Di malam itu, Viola dan keluarganya lain makan malam. Viola menemui seorang teman, namun ibunya meminta untuk bersikap sebagai bangsawan. Bocan tidak sengaja menemui Alice yang sehabis mandi. Bocan kemudian membantunya untuk mengambil gaun yang diambil oleh kucing. Gaun tersebut sudah cukup rusak. Kemudian Alice memberikannya untuk anak-anak kucingnya. Di luar, bulan pun berwarna merah. Kaf dan Zane menghampiri mereka dan mengajak untuk menghadiri pesta hari Sabat. Bocan dan Alice diberikan jubah khusus untuk mengatasi bau manusia saat mengunjungi alam penyihir itu. Mereka pun masuk melalui cermin di sudut ruangan, lalu berkumpul di suatu tempat. Dulce mengabsen para penyihir di sana. Alice mendatangi Dulce di tempat itu. Dulce menyapa Alice dan menanyakan hubungan ibunya dengan penyihir. Bocan lalu menghampiri mereka berdua, dan Dulce menjelaskan soal kutukan yang ada pada Bocan. Dia tahu soal penyihir yang mengutuknya, namun dia tidak bisa memberitahu penyihir itu karena sudah mati. Mereka pun kembali ke rumah Bocan dan dikejar-kejar penyihir di sana karena bau manusia. Kembalinya di rumah, Kaf menjelaskan kalau dia ingin berteman dengannya. Kaf dan Zane lalu meninggalkan mereka berdua. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.